ketika kita lagi diuji dengan masalah-masalah kehidupan, entah itu masalah finansial, masalah dengan anak, dengan istri, itu pasti kita akan berpikir untuk mencari jalan untuk bangkit, Mas. Akan tetapi semakin kita mencari cara dan terus gagal, kita akan semakin bingung. Justru kita akan semakin lebih terpuruk lagi. Kita mencoba untuk bangkit ketika usaha kita gagal, sampai rela mencari hutang sana kesini. Namun yang ada malah kita justru semakin dalam terjatuh, Mas. Ini kira-kira kenapa sih, Mas? Apa sih yang salah? Bukan bangkit yang ada, justru kita semakin terpuruk, Mas. Kalau dikatakan apa yang salah, ya yang jelas yang salah adalah pola pikir kita. Hidup kita ini nggak bisa lepas dari pikiran-pikiran kita, Mas Yahya. Jadi apa yang dihasilkan di dalam perjalanan hidup kita ini adalah buah atau hasil daripada apa yang dikaryakan oleh pikiran kita. Nah, pikiran kita ini mempunyai 4 jendela. 4 jendelanya itu ada mata, ada hidung, ada telinga, dan ada mulut. Jadi otak ini bekerja atas dasar referensi dari 4 jendela itu, Mas Yahya, yang kita sebut sebagai hawa nafsu. Tetapi kalau nggak ada 4 jendela itu tadi, maka kita nggak punya hawa nafsu dan kita nggak akan bisa hidup, Mas Yahya. Nah, kemudian tugas kita lah untuk mempertimbangkan, karena kita ini diberikan alat oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini bukan hanya otak, Mas Yahya, tetapi ada juga hati. Nah, di sini tempatnya kita untuk kontrol diri kita, Mas Yahya. Kalau kita kebablasan mengikuti hawa nafsu, biarpunlah hawa nafsu ini juga mampu menghidupi kita. Contoh, kita ingin makan misalkan, karena kalau nggak makan, ya kita bisa mati, kan begitu. Tapi ketika kita hanya mengikuti apa yang ada di otak atau pikiran kita tentang aku harus dapat makan, tanpa kita kontrol, kita kendalikan. Apakah memang harus saat ini aku makan? Apakah tidak bisa kalau aku tunda dulu? Apakah makan itu harus selalu dengan ini? Apakah tidak bisa kalau aku coba makan dengan ini saja? Apakah harus dengan cara ini aku mendapatkan makanan? Apakah tidak bisa dengan cara yang lain aku untuk mendapatkan makanan? Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang kita harus pertimbangkan dengan jeli, Mas Yahya. Karena kebanyakan di antara kita ini hanya mengikuti apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh pikiran-pikiran ini tadi. Sehingga tidak jarang itu justru akan membuat kita terjatuh, Mas Yahya. Ambil contoh ketika kita ingin punya rumah, kemudian menggebu-gebu hawa nafsu kita. Yakin sekali bahwa kita pasti punya rumah. Tapi kita tidak kontrol, tidak mempertimbangkan urgensinya di mana. Misal, padahal waktu itu kita masih ikut orang tua misalkan. Dan tidak ada yang ngusir. Tapi karena ego kita, karena pikiran-pikiran kita, memaksa kita untuk kita harus punya rumah. Sehingga di situ tidak terkontrol tentang kemampuan-kemampuan kita. Akhirnya kita harus KPR lah, berhutang. Karena dengan jalan apapun kita bisa punya rumah, Mas Yahya. Akhirnya kita beli rumah dengan kita punya beban hutang. Nah, inilah yang kadang akan timbul masalah di kemudian hari manakala terjadi ketimpangan antara pendapatan kita dengan apa yang harus kita keluarkan tentang beban-beban ini tadi, Mas Yahya. Belum lagi faktor-faktor lain yang bisa juga timbul di dalam kehidupan kita. Entah itu faktor rumah tangga, faktor anak, faktor kebutuhan-kebutuhan yang lain, Mas. Nah, disinilah kadang itu letak kesalahan kita. Kalau tadi Mas Yahya menyampaikan, kenapa ketika kita diuji dengan keuangan, itu bisa berdampak terhadap urusan rumah tangga atau keluarga, diuji tentang anak dan lain sebagainya. Diuji juga mungkin tentang usaha kita yang mungkin lagi jatuh ketika kita berupaya keras untuk membuat usaha kita bisa bangkit, tetapi kenyataannya malah semakin terpuruk. Nah, inilah bagian daripada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Karena apa?
Berarti kemarin ketika mau mendirikan usaha ini mungkin pertimbangan kita kurang, Mas Yahya. Kontrol kita kurang bekerja dengan baik. Sehingga kita, ya itu tadi, mengikuti hawa nafsu atau pikiran kita saja. Dan ketika sudah kita jalankan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka terjadilah kehancuran di sana. Dan semakin kita ngoyo, ya, semakin kita memaksakan, semakin kita terpuruk. Karena kita tidak mengambil langkah dengan tenang. Di situasi seperti inilah pentingnya kita menggunakan pikiran kita dengan tenang, hati kita dengan tenang, supaya kita betul-betul bisa meredam situasi ini, dan kita bisa mengambil langkah itu dengan bijak, Mas Yahya. Apa yang harus aku lakukan, step by step-nya, dengan situasi yang seperti ini. Bukan dengan semakin panik, semakin bingung, semakin kita takut, akan semakin susah untuk kita bisa bangkit dari situ, Mas Yahya. Hal-hal seperti ini tentunya bisa terjadi, ya, karena kekurang hati-hatian. Kalau kita mau ambil kesimpulan secara luas, sebetulnya kita ini kadang kurang bersyukur, Mas Yahya. Jadi karena kurang rasa bersyukur kita di dalam menjalani kehidupan ini, dalam hal apapun itu yang akhirnya menuntut pikiran-pikiran kita untuk kita menginginkan ini. Aku harus mencapai ini, seolah-olah pencapaian kita adalah tentang jabatan, tentang harta benda, tentang cita-cita atau keinginan-keinginan yang bisa kita raih, kebanggaan lah dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin gaya hidup dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau merenungi kehidupan ini, mohon maaf ini, dari kecil sampai setua ini, kita masih akan terus dituntut dan dituntut, Mas Yahya, oleh situasi dan kondisi di dalam kita menjalani perjalanan hidup ini. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang kita butuh uang, dari kecil kita butuh uang, sampai tua itu kita juga tetap butuh uang. Padahal kalau kita mau renungi itu, kita itu cari uang, kita habiskan lagi, Mas Yahya. Untuk makan, untuk beli baju, untuk ini, untuk itu. Akan terus sirkulasinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan, tentang usaha, nggak akan pernah ada habisnya. Mulai dari sehari mungkin hanya dapat 1.000 perak, sampai sehari mungkin dapat 1 juta, bahkan sampai ratusan juta. Isinya ya terus kurang. Akan terus menuntut ini, Mas Yahya. Oh, kalau pendapatannya sehari 100.000, ya mungkin tuntutannya hanya sebatas 100.000 itu bisa cukup. Tapi kalau sudah sehari dapatnya 1 juta, tuntutannya juga akan terus naik, Mas Yahya. Itulah yang sering saya katakan bahwa apa yang kita dapatkan itu akan seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Kalau di Jawa, orang-orang sering menyebut itu sawang sinawang, Mas Yahya. Karena ternyata sama. Yang dapatnya kecil, keluarnya kecil. Yang dapatnya gede, pengeluarannya juga gede, Mas Yahya. Sama halnya kalau kita lagi makan. Kalau yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh ini, volumenya besar, jumlahnya banyak, Mas Yahya, maka yang akan kita keluarkan juga pasti banyak. Itu logis sekali, betul enggak? Betul. Coba bayangkan, Mas Yahya makan banyak, minum banyak, keluarnya cuma sedikit. Bisa jadi masalah enggak kira-kira? Atau bahkan enggak keluar sama sekali. Pasti akan jadi sakit penyakit. Demikian pula dengan tentang harta benda dan lain sebagainya, tentang kehidupan ini. Kalau kita mau menggali lebih dalam, sebetulnya kuncinya hanya satu, Mas Yahya. Apa itu, Mas Wahyu? Ya bersyukur itu tadi. Kalau kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur, sudahlah, akan lebih mudah perjalanan hidup kita, Mas Yahya. Bukan semakin rumit, bukan semakin sulit. Karena apa? Dengan bersyukur itu kita mampu kontrol semua hawa nafsu kita. Contoh, aku pengen makan dengan ini misalkan, pengen makan dengan daging misalkan, dengan steak misalkan, maka di sini akan kontrol. Kalaupun aku tidak makan steak, memangnya kenapa sih? Kalaupun aku tidak makan daging, memangnya kenapa sih? Urgensinya di mana? Gitu loh, Mas Yahya. Lah dengan kita mempertimbangkan itu, mungkin yang pengeluaran kita bisa ratusan ribu pun bisa kita hemat dengan kita makan seadanya. Artinya apa? Kontrol dari sini ini, untuk ngontrol yang ini, itu menyesuaikan situasi dan kondisi kita gitu loh, Mas ya. Akhirnya kita tidak memaksakan.
Kita pingin punya rumah, pingin punya mobil, pingin punya usaha. Kita tanya dulu gitu loh. Urgensinya di mana? Apakah kalau tidak punya usaha kita tidak ada hasil begitu? Ataukah kalau kita tidak jadi bos kita tidak bisa hidup begitu Mas Yahya? Atau mungkin kalau tidak punya mobil kita jadi tidak bisa kemana-mana begitu? Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita perhitungkan dengan matang Mas Yahya. Nah, saya katakan kuncinya bersyukur. Maka dengan kita bersyukur kita jadi bisa mengontrol semuanya dengan baik. Oh, aku bersyukur karena ternyata di luaran sana, di bawah sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa sepertiku. Kita bersyukur atas segala yang sudah kita miliki ini, atas segala yang sudah kita jalani di dalam hidup ini. Maka dari situ akan terkontrol secara otomatis Mas Yahya. Ya jatuhnya jadi semakin mudah, semakin ringan. Karena apa? Kita menyesuaikan Mas Yahya. Menyesuaikan semuanya dengan apa? Dengan dasar kebutuhan, bukan tuntutan. Bagaimana kita mampu memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Oh, butuh baju, ya kita beli baju. Kalau butuh berarti yang penting ada baju, betul enggak? Mau itu harganya murah, mau itu jelek, yang penting ada baju. Tapi ketika sudah tuntutan, maka kita berpikir tentang merek, tentang harga, tentang warna, tentang bagusnya atau tidaknya, betul enggak? Betul. Nah, di sini kebanyakan kita terjebak. Jadi kalau kita ingin hidup kita supaya bisa berjalan dengan tenang ya. Tenang itu bukan berarti tanpa masalah loh ya. Karena masalah-masalah yang timbul itu ternyata juga bisa mendewasakan dan bisa mencerdaskan kita Mas ya. Bisa menguatkan kita dalam segala hal. Artinya masalah itu kadang juga penting gitu. Tapi kita jangan cari masalah Mas ya. Nah, jadi ayo kita jalani hidup ini dengan tenang, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kuncinya adalah dengan bersyukur, maka hidup kita akan jauh lebih mudah.